Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kaji kita pada malam ini surat As-Saffat, surat yang ke-37. Ayat yang ke-139 sampai 148. As-Saffat surat yang ke-37 ayat 139 sampai 148. Mudah-mudahan sudah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin idza abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atun fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Sampai di situ. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ayat yang baru kita baca mengenai kisah Nabi Yunus, lebih-lebih ketika beliau diselamatkan daripada perut ikan. Tidak lain tidak bukan diselamatkan beliau, salah satunya adalah karena beliau orang yang senantiasa suka berzikir, suka bertasbih. Andaikan beliau tidak suka, tidak senang dan tidak banyak bertasbih, berzikir mengingat Allah, maka pasti beliau akan tetap tinggal dalam perut ikan, berkubur di situ dan dibangkitkan dari perut ikan. Atau ada pendapat lain, akan hidup sampai nanti di perut ikan, tidak keluar-keluar. Dua pendapat itu. Tapi karena beliau termasuk orang yang suka berzikir atau suka beribadah, atau lebih khusus banyak bertasbih, sampai-sampai di perut ikan pun beliau bertasbih. Disebutkan dalam kitab tafsir, tadi sempat buru-buru mencatat, itu ketika Nabi Yunus mencebur ke laut, pas ketika itu ikan, Allah perintahkan untuk membuka mulut. Ikan besar, al-hut, ikan besar yang hidup di lautan dalam, menangkap dengan mulut lalu menelan. Allah perintahkan kepada ikan, jangan sampai dagingnya robek dan jangan sampai tulangnya remuk, karena ikan itu makhluk Allah, dia mendengar, dia patuh. Lalu ikan itu membawa ke lautan dalam. Tiba di dasar lautan dalam,
Nabi Yunus sadar. Kiranya beliau masih hidup. Beliau gerak-gerakkan badan, kembali sadar. Dalam perut ikan diperdengarkan kepada beliau suatu suara lapat-lapat antara terdengar dan tidak terdengar. Kemudian beliau bicara dalam hati, suara apa ini? Mahada, ini suara apa ini? Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala ilahi wa huwa fi batnil hud inna hada tasbihu dawabil bahar. Allah beri kepada beliau wahyu, yang engkau dengar itu wahai Yunus. Ketika itu beliau dalam perut ikan adalah tasbihnya dawab, tasbihnya binatang-binatang laut. Itu Allah wahyukan kepada beliau. Maka ketika itu beliau bertasbih. Yang biasa beliau baca sebelum beliau masuk ke perut ikan, kembali beliau baca bertasbih. Antara lain bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Surah Al-Anbiya nanti insyaallah kita buka. Fasami'atil malaikatu tasbihahu. Tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus wahwa fi batnil hud, di mana ketika itu beliau dalam perut ikan, terdengar di malaikat di langit. Para malaikat mendengar. Faqalu ya rabbana inna nasma'u sautan da'ifan bi ardin gharibatin. Wahai Rabb kami mendengarkan suatu suara asing, suara yang sangat lemah, di bumi yang sangat asing, entah di mana. Kami dengar ada suara. Kata Allah, dzalika 'abdi Yunus. Itu suara tasbih. Suara zikir, suara tasbih abdi, hambaku yang bernama Yunus. Asani, dia telah durhaka. Dia durhaka kepadaku. Fahabastu fi batnil hud. Lalu aku tahan dia di perut ikan, di kedalaman lautan. Lalu malaikat yang banyak berkata, Al-Abdus Saleh. Itu Yunus itu hambamu yang saleh. Alladhi kana yas'adu ilaika minhu fi kulli yawmin wa lailatin 'amalun saleh. Yang setiap hari, setiap malam naik kepadamu ya Allah amalan salehnya. Yas'adu ilaika, barangkali ingat kaji Rabu kemarin, yas'adu ilaihil kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, zikir, tahlil segala macam naik kepada Allah. Nah, kata malaikat, ini sambungan kaji kemarin nih, ya Allah, al-abdus salih, hambamu yang saleh, alladzi kana yas'adu ilaika, yang naik kepadamu Allah, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang setiap malam, amalun saleh, amal salehnya naik ke atas, termasuk zikirnya, tasbihnya dan seterusnya. Qala na'am, jawaban Allah, iya. Setiap siang, setiap malam amalnya terus naik ke atas. Jadi Nabi Yunus ini sudah populer di alam atas.
populer di alam atas. Di alam bawah, tapi umat beliau bangkang. Umat beliau menentang durhaka. Jadi beliau tidak populer di umatnya. Karena beliau dicap seorang yang aneh, yang sesat, gila, berbagai macam tuduhan, lantaran beliau mengajak umatnya, kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan seterusnya. Tapi di langit dia populer, dikenal oleh malaikat. Kata Allah, ya, na'am, itu memang hamba aku Yunus, amalannya siang malam terus naik kepadaku. Fasyafa'u lahu inda dalika. Lalu malaikat itu memohon syafaat kepada Allah, memohon agar diberi hak syafaat untuk membantu menolong Nabi Yunus diselamatkan. Maka malaikat berdoa kepada Allah, intinya selamatkanlah Yunus itu ya Allah. Fa'amar al-hut, maka Allah memerintahkan ikan itu untuk mencampakkan, memuntahkan yang ditelannya ke pantai, ke tanah yang tandus gersang. Ini deh, kita masuk di situ gajinya. Nah, mari kita awali. Sesungguhnya Yunus itu laminal mursalin. Laminal mursalin. Lam benar-benar, min termasuk rasul yang diutus, berarti beliau rasul. Salah satu rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel adalah suatu umat yang paling banyak Allah utus rasul dan nabi, sehingga mereka itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri, karena rasul banyak daripada kalangan mereka. Lalu mereka menganggap adalah mereka itu orang utama, anak-anak Tuhan, bangsa pilihan. Tidak sadar mereka rasul banyak kepada mereka karena kebanggaan mereka, karena kedurhakaan mereka. Bahkan mereka membunuhi nabi-nabi dan rasul mereka sendiri. Nabi dan rasul terakhir yang mereka fitnah sehingga dibunuh, Nabi Yahya yang disembelih ketika dia salat, Nabi Zakaria yang digergaji hidup-hidup, dan Nabi Isa yang juga difitnah, tapi Nabi Isa diangkat. Itu Nabi mereka sendiri, Rasul mereka sendiri. Kalaulah begitu, paham sajalah kita sekarang di Palestina. Tapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh mundur, maju terus. Sebab al-mu'min itu, al-mu'minu kal jasadil wahid. Orang mukmin itu kan seperti satu tubuh. Satu sakit, semuanya merasakan dan ikut bertanggang. Atau kalbun yang seperti satu bangunan, yashuddu, yang saling menguatkan satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yazlimuhu, dia tidak akan menzalimi saudaranya. La yakhzulu, dan tidak akan membiarkan saudaranya terzalimi dan dizalimi. Wala yahqiruhu, dan dia tidak akan merendahkan, menghina sesama saudara sendiri. Ini yang makanya kalau Anda bertanya orang, dia kan orang Palestina, apa hubungan kita? Erat hubungan kita, karena saudara kita. Saudara kita, tubuh kita, tubuh kita, kan mukmin satu tubuh. Bangunan kita sama-sama satu bangunan dengan dia. Tidak boleh, la yahzulu, tidak boleh membiarkannya terzalimi, tersakiti, tidak bisa doa. Yang sekarang melemahkan mulanya, hijrah sajalah, melemahkan. Pajak itu di usia di rumah tidak mau keluar rumahnya. Pindah selang rumah tidak mau keluar rumahnya. Kaji kita tidak itu, karena nanti tidak bidang saya. Tidak bidang saya bukan ahlinya. Ke sini lagi.
Jadi Nabi Yunus salah satu rasul yang diutus kepada Bani Israel. Nah, apa di sini ceritanya? Yaitu ketika saat dia abaqa. Abaqa, apa itu abaqa? Abaqa itu asal kata ibak. Al-harabu minas said. Orang lari daripada induk sembangnya. Lari daripada tuannya, induk sembangnya. Itu namanya abaqa. Tiba di budak, lari dia daripada tuannya. Menjauh. Diam-diam dia lari. Namanya abaqa. Dikatakan Nabi Yunus abaqa karena beliau lari bigairi izni rabbih, tanpa izin Tuhannya. Yang mengutus beliau kan Allah. Tapi beliau diam-diam melarikan diri tanpa izin atau tanpa perintah Allah. Dikatakan lari bagaikan budak lari daripada tuannya. Abaqa namanya. Jadi orang yang lari pada tuannya, induk sembangnya, tiba dulu budak, dia abaqa. Digambarkan Nabi Yunus seperti itu. Dia lari diam-diam, meninggalkan kaumnya, tanpa izin Allah yang telah mengutus. Abaqa namanya. Ingatlah ketika abaqa, dia abaqa ilal fulki, lari meninggalkan kaumnya dan negerinya menuju suatu fulk, satu kapal al-mashhud. Kapal ketika itu sudah penuh juga muatannya, tetapi karena ada satu orang yang tergopoh-gopoh ingin ikut menumpang, dinaikkan. Tentu perahu zaman dulu janganlah bayangkan seperti perahu Titanic, janganlah. Atau seperti perahu kapal Van Werwijk, tidak itu. Ya, sampan besar. Belum ada mesin. Tentu tiangnya tiang pakai layar. Jadi kalau satu lagi bisa oleng masuk dia. Karena orang kasihan ada yang lari, rupanya sebagian orang kenal dengan beliau, dinaikkan. Kapal itu sudah masyhud. Kapal sudah penuh. Karena sudah penuh, singkat cerita, tiba-tiba kapal itu mulai oleng. Undang-undang perkapalannya harus muatan dikeluarkan. Mereka tidak menyuruh Yunus keluar karena tampang beliau tampang orang baik. Perlu je tampang baik atau baik. Keluarkan. Walaupun beliau pendatang baru muncul. Kalau dalam teorinya, gara-gara keluar, penuh. Amut tak bayang sih ketika naik lift di hotel-hotel Makkah tu. Sana panci, penuh. Bunyinya, neng, aku keluar aja. Tertengkok tak, Baji? Di hotel Makkah tu, mempanci saya, Nabi Aibi, penuh. Kalau dah bunyi, aku nak masuk keluar aja. Bahasa Indonesia kan. Mestinya nang keluar ya pendatang baru kan, Nabi tapi tampang beliau itu tidak memungkinkan orang menyuruh keluar, diundi lah. Semuanya sepakat tidak ada yang berani menyuruh beliau turun. Diundi, namanya sahama. Sahama, undi, saham itu kan asal kata jatah. Panah ya juga, jatah ya juga, bagiannya juga. Dikatakan undian, siapa yang dikatakan undian itu musahama
Karena siapa yang menang pasti dia dapat saham. Sama mengundi. Intinya sampai 3 kali diundi, nama beliau juga keluar. Maka jadi beliau fakana minal mudhadin. Beliau adalah orang yang dikalahkan dalam undian. Mudhadin, dikalahkan dalam undian. Memang itu ketentuannya. Walaupun orang tidak usah ulang lagi, kembali nama beliau keluar. Lalu orang pun merasa belum tega juga melihat beliau undang lagi 3 kali. Maka Nabi Yunus sadarlah, ini memang harus saya yang melompat. Dan beliau sadar barangkali ini teguran daripada Allah. Beliau melompat ke lautan dan ikan sudah menunggunya. Namanya hud. Hud itu ikan besar, sangat besar. Ada yang mengatakan nama ikan itu nun. Salah satu jenis ikan paus besar namanya nun. Bukan ikan nun. Sehingga bernama pula lah beliau Zunnun. Orang yang ditelan oleh ikan nun. Ada juga yang mengatakan nun itu ketika dalam perjalanan beliau melihat anak kecil, dagunya di sini agak berlubang, kehitam-hitaman, kata beliau kepada orang-orang, hitamkan dagunya, nunah dagunya. Nama beliau nun, tapi yang populer ikan nun. Ini jangan catat pula itu cerita, tapi begitu sejarahnya. Faltaqamahul hut, maka dia iltaqama berarti ditelan. Ibtala'tuha, ya ditelan, tapi Allah perintahkan ikan menelan saja. Jangan sampai, saya baca dalam tafsir Qurtubi, jangan sampai gores dan tulangnya kriuk, apa itu? Remuk. Dagingnya sampai hancur. Kalau ikan itu, ikan besar itu keasaman lambungnya tinggi. Jadi ikan ada asam lambung. Kalau tidak ada asam lambungnya, tidak bisa dimakan. Ikan, buaya, ular, komodo, kan langsung ditelan. Nanti lambungnya bekerja. Biarlah kita saja yang asam lambung. Tapi kalau ada orang kita nak makan sekali lutuk, kok asam lambung tinggi. Aku tidak kaji dulu kok. Ini makan. Nah, kajinya ada beberapa kitab tafsir yang tadi saya telusuri. Ikan besar itu hidup di dasar lautan. Jadi langsung dibawa ke dasar lautan terdalam. Lautan terdalam, sehingga beliau dalam zulumat. Dalam kegelapan. Nanti ketemu dalam surat Al-Anbiya, sebentar lagi kita singkapkan. Dalam. Wahwa mulim. Sementara beliau sendiri termasuk orang yang dicela beliau. Kenapa dicela? Karena tindakan beliau meninggalkan umat beliau. Bagi seorang rasul itu tercela, karena beliau rasul. Allah yang mengutus mestinya harus dapat izin Allah, restu Allah. Berbeda dengan Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad tidak hijrah. Walaupun sahabat-sahabat sudah hijrah ke Madinah, beliau bertahan di Makkah karena belum ada exit permitnya. Belum ada exit permit. Maka tak tiba Pak Lurah petang exit permit nado je dah. Itu alasan tak ada exit permit. Nabi Muhammad belum dapat izin.
sahabat-sahabat sudah. Baru ketika keluar izin perintah daripada Allah, beliau mengajak Abu Bakar. Gitu kan ceritanya. Mengajak Abu Bakar, kemudian Ali diperintahkan beliau untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidur, beliau pergi. Beliau pergi itu setelah dapat. Jadi kan suruh-suruh orang hijrah. Nah, sekarang kadang menyuruh orang hijrah, orang Palestina hijrah saja. Ya tadi saya sudah janji tidak akan masuk ke situ. Masuk juga. Mulim beliau dicela, orang yang dicela. Kenapa? Orang yang melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan itu berhak mendapatkan celaan, mulim namanya. Mulim udah. Wah, mulim, sementara dia sendiri orang yang dicela dan tercela. Nah, falaula annahu kana minal musabbihin. Ini falaula, maka jikalau tidaklah beliau itu, annahu, bahwasanya beliau Nabi Yunus itu termasuk orang yang musabbihin, orang yang rajin, suka banyak berzikir. Tadi saya pedomani berapa? Ada tiga. Penasaran saya, tadi saya lihat lagi di sini di HP yang situ saya simpan kitab-kitab tafsir. Saya lihat lagi. Musabih di situ banyak ulama menyebutkan termasuk orang yang rajin berzikir, orang yang rajin salat beribadah. Jadi bukan tasbih. Tasbih salah satu bentuk zikir, karena alam itu bertasbih. Maka bisa dikatakan musabbihin itu beliau seorang yang suka berzikir, atau banyak bertasbih, atau banyak beribadah kepada Allah. Ketiga-tiganya masuk, include. Jadi andai jikalau sekiranya beliau itu tidak termasuk orang yang suka bertasbih atau berzikir atau salat atau beribadah mengabdi kepada Allah, andaikan tidak, labitha, sungguh labitha, beliau akan tinggal fi batnihi, dalam perutnya ikan itu sampai hari dibangkitkan. Dua ulama pendapat pertama mengatakan beliau akan berkubur dan mati di perut ikan, nanti dibangkitkan, keluar lagi beliau, jasad beliau perut ikan dari kiamat. Yang kedua, beliau akan hidup dalam perut ikan sampai kiamat, tidak mati-mati tapi tersisa. Tapi lantaran beliau orang yang suka bertasbih, suka bertasbih, suka berzikir, banyak berhubungan dengan Allah, maka beliau diselamatkan oleh ibadah yang beliau lakukan sebelum beliau mengalami hal itu. Sehingga dikatakan ta'aruf ilallah fi rakha ya'rifka fi syida. Kenallah engkau dengan Allah ketika engkau senang, ketika bahagia, ketika suka, ketika lapang. Nanti ketika susah, ketika engkau sempit, ketika menderita, Allah akan mengenalimu. Kenalilah Tuhanmu, artinya teruslah engkau mengingat Tuhanmu, berdoa kepada Tuhanmu, beribadah taat kepada Tuhanmu di waktu lapang, di waktu senang, waktu gembira, bersyukurlah. Nanti ketika engkau sempit, susah, nanti Tuhanmu mengenalmu. Nah, jangan sampai ketika tersapi semengengkeng, lapis sapi ku menyala, jangan. Ada mengengkeng, ada menyala. Mengengkeng tersapi, menyala, kita lapis. Nanti orang kampung basuhnya kan. Ini karena beliau termasuk orang yang suka bertasbih, atau berzikir, atau salat, atau ibadah secara umum, beliau diselamatkan daripada perut ikan. Kita kembali kepada kaji tadi.
ketika ikan membawa beliau ke dasar lautan dalam, tiba di dasar lautan, rupanya beliau siuman sadar, gerak-gerak badan bergerak, masih hidup, tapi entah di mana, perut ikan. Payah pula menceritakannya, karena saya juga belum pernah masuk perut ikan yang sudah pernah masuk perut saya, payah menceritakannya. Hidup karena perintah Tuhan kepada makhluknya, telan saja, jangan kulitnya sampai gores dan tulangnya jangan sampai remuk hancur. Ini nama ikan patuh. Yang tidak patuh kan kita manusia. Semuanya patuh kepada Allah. Yusabbihu lillah, sabbaha lillah, semuanya patuh kepada Allah. Yasjudu man fis samad, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Yang tidak itu kita. Ampalukan dalam terdengar bagi beliau kan suara tapi kurang jelas. Beliau berikan, di situ kaji kita permulaan tadi. Beliau berkata kepada diri beliau, mahada, apa ini, suara apa ini? Padahal beliau dalam perut ikan. Suara apa ini? Kalau bahasa awaknya, suara aku. Beliau berkata di hati, Allah akan mendengar. Maka fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala ilaihi wa huwa fi batnil hud, inna hada tasbihu dawabil bahar. Allah wahyukan kepada beliau ketika beliau masih di perut ikan itu, sewaktu mendengar suara-suara, apa kata Allah? Itu adalah tasbihnya, ibadahnya tasbihnya. Ya, ibadahnya atau tasbihnya dawabil bahar, binatang-binatang lautannya yang kau dengar itu tasbihnya. Terpancinglah beliau juga untuk kembali tasbih. Apa tasbih beliau? Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 87. Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-87 dan ke-88. Silakan tengok, enggak apa-apa. Wazannun, dan ingat pula lah Zunnun, gelar yang disandangkan kepada Nabi Yunus, karena beliau orang yang ditelan ikan. Nun itu ikan besar. Tadi sudah diawali. Nama Zannun atau Zunnun. Dalam Al-Quran kalau tidak salah ada 2 kali sebut Zunnun. Satu lagi Sahibul Hud, ya, lupa saya. Dan ingatlah ya Muhammad, apa itu Zunnun? Nabi Yunus apa? Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi, zahaba, pergi, mughadiban, dalam keadaan marah. Banyak ulama menyatakan marah kepada kaumnya, karena kaumnya didakwahi dengan berbagai macam cara, serah habis-habisan, lama sekali. Kemudian diancam dengan azab, malahan kaumnya minta datangkan azab. Lalu beliau tanpa izin Allah diam-diam zahaba, pergi, abaqa kan, pergi, meninggalkan kaumnya. Jadi kita tidak cerita kaumnya, kita cerita Nabi Yunusnya. Nanti kaumnya kita ceritakan, tapi sekarang kita fokus kepada Nabi Yunus. Fazanna allan naqdir alaih, maka dia Yunus ini menduga, menyangka, allan naqdir alaih, bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Naqdira, menyempitkan, menyulitkan. Kan?
Tiba rezeki, Allah sulitkan rezeki, itu menakdir. Dia mengira, dia menduga atau dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya atau memayahkannya, menyempitkannya. Naqdir alaih. Itu yang terjadi. Maka intinya setelah tiba di perut ikan, fanada, maka beliau berdoa menyeru kepada Tuhannya. Fi zulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Zulumat itu kegelapan-kegelapan. Kegelapan apa? Nah, itu juga ikan besar, dia hidup di dasar lautan. Lautan pasti gelap. Pertama, kegelapan perut ikan. Tidak ada lampu di perut ikan. Perut ikan ada lampu. Cerita yang tidak boleh dipercaya. Nah, ini dongengnya nih, Israiliyatnya. Perut ikan itu bagaikan akuarium bagi beliau. Sehingga beliau bisa menampak pemandangan alam lautan. Ini tidak ada salah. Beliau dihukum, diberi sanksi, ditegur, karena beliau meninggalkan tugas. Namanya nakdir, kami sempitkan, kami sulitkan. Santai namanya, bertamasa di perut ikan namanya. Ini hati-hati cerita kisah-kisah para nabi. Ternodai kisah itu nanti berbahaya kita. Cukuplah kita memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran beserta tafsiran yang sahihnya. Kami mengaji kadang-kadang untuk pelamaan pamanian cerita, yo kadang-kadang tatuku aja. Ya, kok tambah tu lansik sebenarnya tu. Nah, orang tuanya berulak pada puluh. Alai. Alah ada sambuan. Itu tidak bisa. Itu kisah Al-Quran jangan ditukuk-tukuk. Ini kisah murni, kisah asli. Karena Allah saksi hidup, yang masih hidup dan tidak akan pernah mati. Saksi sejarah Allah. Kalau manusia ini tidak saksi. Jadi beliau dalam kegelapan perut ikan. Cuma karena ikannya besar, ada di situ ruang-ruang. Ada ruang-ruang di perut ikan. Ikan besar kan? Ikan besar sampan saja bisa ditelannya. Nah, kemudian kegelapan lautan. Lalu kegelapan malam. Karena beliau dipahami oleh ulama 1 hari 1 malam berada di perut ikan. Ada juga yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan seminggu. Ada yang mengatakan 20 hari 20 malam. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Wallahu a'lam. Nama sependapat. Yang jelas beliau berada di perut ikan. 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan dalam, gelapnya malam kelam. Fi zulumat. Ketika itulah beliau nada, berdoa. Doa beliau yang terkena ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa itu terbagi 2. Pertama, doa langsung meminta. Yang kedua, tidak langsung. Nah, saya ceritakan begini. Maaf kata Ustaz, perlulah. Ceritanya begini. Yang langsung jelas meminta, memohon, mengadu. Yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu adalah orang menceritakan keadaan dirinya. Orang nari bijaksana tertangkuk. Tertangkuk adanya. Ikan itulah anak ambunan gadang umurnya lah 33. Sampai kini alunya bala kilai.
Kerja lah kini ko lah istigo lo no, istigo no, susah sansai sansaro no, istigo no, ajar. Ada nak minta kau ada, cuma memaparkan keadaan dirinya. Itu doa nak langsung. Paling bawa ke datuk, imam. Tanyalah kepada orang bawa mak boleh. Tanya itu. Mana mengecek sih? Cuman orang tahu bahasa beliau. Bahasa awak perlu gini, kok keadaan awak. Itulah doanya Nabi begitu caranya. Sama dengan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Nabi Adam tidak minta. Cuma beliau memaparkan, kalau engkau tidak ampuni aku, kami, tidak engkau rahmati kami merugi. Nabi Yunus zalim ya Allah. Zalim. Kok doa yang sangat halus. Orang yang bijak. Dia tidak meminta, tapi lebih dalam daripada meminta, diceritakannya keadaan dirinya. Itu maka doa namanya. Nada. Dia menyeru kepada Tuhannya dalam kegelapan. Yang dipaparkannya dia termasuk orang zalim. Tapi diawali dengan pengakuan. La ilaha, tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Ngaku tu. Maha suci engkau. Kalimat maha suci itu kalimat menyatakan kita lah salah. Salah satu bacaan subhanaka itu adalah suatu ungkapan yang dipakai untuk menyatakan kita teledorlah salah. Salah paham, salah sangka, salah duga. Subhana. Malaikat juga baca itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu kami tentang itu. Kami lah ceroboh. Itu kan kata malaikat. Ketika malaikat langsung semenakuk ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yaskut dima. Apakah engkau akan jadikan di bumi itu manusia yang akan begini. Di mana tahu? Ya, dites oleh Allah. Yang di hadapan kalian kalian tidak takut, orang yang takut. Abang di mana kalian tahu? Nangka tibu. Ketika itu sadar mereka, subhanaka katanya. Ialah salah paham kami ya Allah. Salah sangku kami. Dah terlompek, terlongsong kami ya. Jadi Nabi Yunus itulah subhanaka. La ilaha anta subhanaka. Ialah terlongsong ya Allah itu. Terlongsong lari yang memeningkan tugas tanpa izinmu ya Allah. Mengaku. Baru setelah itu. Yo kalau begitu saya termasuk orang yang zalim. Itu doanya. Tasbih ya. Tahlil ya, tasbih ya, mengakui kesalahan diri ya. Terdengar di malaikat. Terdengar di malaikat. Itu kata malaikat, ya Allah kami mendengar suatu suara yang lemah. Sangat lemah sekali. Tapi kata pasal menyok-nyok. Kenapa menyok-nyok dalam perut ikan? Tuh, dalam lautan tuh, jauh loleh. Terdengar ya menyok-nyok nama. Tiba di cayo menyok-nyok. Tiba di suara sayut tak sampai. Kalau sampai mana? Sampai tak sayut. Sayut saya. Sayut. Sayut dia. Sayut. Terdengar ada malaikat. Suara apa ya Allah? Itu yang terdengar ada malaikat. Itu hamba aku. Yunus namanya. Yunus asani, tapi dia sudah mendurhakaiku. Aku utus dia jadi rasul, tapi kiranya dia tidak sabaran meninggalkan. Durhaka. Kecil Allah kalau awak tidak, awak lah petik tinggal salah. Awak ada Nabi itu kan? Bisa sarawan kebisinan itu kan?
Kalau awak tugas kami tu, dia pihak ni ndak digaji ndak segala macam ndak, awak ni berengan-berengan. Mabim bisa Sarawak je pai je lah. Ndak ada mangi lah. Tapi ko rasul. 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 Atu hamba-Ku tu, Yunus namanya kata Allah. Aku mau kutip dalam tafsir Qutubi. Tengok situ. Kalau ndak percaya salah mau ngutipnya langsung. Di rumah Qutubi. Tapi yang bahasa Arabnya pesan saya nak tulis begitu tu. Sani habas tu, aku tahan dia, aku penjarakan dia fi batnil hud, di perut ikan. Ikan. Itu abduka, hambamu yang saleh itu ya Allah. Al-abdus saleh, hamba yang saleh. Hambamu yang saleh ya Allah. Siang, malam, pagi, sore naik terus kepadamu amalan salehnya. Kami kenal tu ya Allah. Kepentingannya. Jadi yang kaji cakap balik, supaya kenal alam langit tu ya Wak. Di antaranya malaikat-malaikat. Doa malaikat ku kan makbul. Supaya kenal kita di alam malaikat, banyak zikir. Sebab zikir tu naik sendiri. Yas'adu ilaihil kalimut taib. Masih terkena kaji surat Fatir. Yas'adu ilaihil kalimut taib. Naik ke atas kalimat-kalimat yang baik. Zikir-zikir, tasbih, tahlil, takbir, dan ucapan-ucapan yang baik naik kata. Dikenal awak di dalam hati. Bukan hanya itu, ketika olah mati bana orang kokah, rohnya harum tu. Harum. Ada sahih tu. Dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ada sahih. Ketika roh keluar itu, diambil oleh malaikat. Malakul maut mengeluarkan, diambil oleh malaikat-malaikat lain, dibawa ke atas. Harum. Sehingga malaikat-malaikat langit itu sama-sama minta kasiko lewatkan. Harum, sama-sama harum. Roh siago, disabuilah nama-nama yang terbaik untuk roh juga. Nama terbaik yang telah pernah diberikan kepada roh ceko, jasad yang di dunia roh, maka disambil roh Muhammad Hamdi, nancak Muhammad Hamdi. Indra Junaidi, Indra Heldi, ancaan Haji lah, Haji Martin, dia harum, sabarung harum. Sebab inilah acuk baubuan yang alam atas, kenal penghuni alam atas. Jadi kalau awak tidak viral dia teh itu selalu nak menolong awak dah. Yang kemana awak tidak ada. Coba bansuan lah kat viral kata setiap. Kirim foto awak kata. Kirim kata di share kata. Bela WA grup kata. Tasbih, zikir, doa, istighfar, salawat. Tapi salawat sebenarnya salawat kah? Salawat sebenarnya salawat. Ketih, banyak beribadah, banyak kontak alam atas. Nanti yang di atas kenal gitu. Ketika kita mati pun lah populer ketih, disambut. Ini hambamu yang saleh ya Allah. Dia kata Allah, na'am. Betul itu. Lalu mereka mohon diizinkan memberikan syafaat. Allah izinkan. Lalu Allah perintahkan ikan tadi melemparkan yang telah ditelannya. Di sini kita lanjutkan boleh. Fastajabna lahu. Ayat ke-88, fastajabna lahu. Maka kami istajabna. Kami perkenankan.
kami ijabahi baginya Yunus itu doanya. Sebenarnya itu adalah berpadu doanya. Doa Nabi Yunus dan doa malaikat. Jadilah lamanya tu doa teh. Lalu Allah dengan takdirnya mengabulkannya. Wa najjainahu, kami selamatkan dianya. Jadi kalau selamatkan berarti Nabi Yunus tidak sanang dalam perut ikan, tidak tamasa, tidak berjalan-jalan tuh. Nah, iya tuh, tidak terkerium tuh. Kalau inginnya kita ke jalan-jalan di perut ikan, dapat korum pergi ke binatang. Masuk ke perutnya. Ayat. Bayi aja. Nah, ikut najaina, kami selamatkan, berarti sebelumnya susah, sengsara, berduka. Itu makanya doa Nabi Yunus itu termasuk doa ketika al-karab, indal karab atau fil karab, doa yang dibaca ketika kedukaan yang sangat mendalam. Ada ampe doa yang paling disukai kita membaca ketika kita indal karab atau fil makrub, ketika kedukaan yang mendalam atau ditimpa oleh suatu kedukaan yang luar biasa. Salah satu doanya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Karena Nabi Yunus membacanya dalam perut ikan. Fastajabna lahu minal gam wa najjainahu minal gam. Gam. Al-gam itu adalah suatu kesedihan, bukan sedih biasa. Duka bukan duka biasa, namanya gam. Jadi asyaddu minal huzni namanya. Suatu kesedihan, kedukaan yang lebih mendalam daripada sedih biasa. Biasa kami selamatkan daripada gam. Ujung ayat, kadzalika najil mu'minin. Seperti itu pula lah kami akan selamatkan orang mukmin jika dia ditimpa oleh agam, kedukaan, kesedihan mendalam. Jika dia ditimpa seperti itu, maka kami juga akan selamatkan orang-orang mukmin sebagaimana kami selamatkan Yunus. Jika orang mukmin itu kenal dengan Allah sebelum duka, sebelum mengalami musibah, kenal, sering bertasbih, sering berzikir, sering berdoa, ada kontaknya Allah, nasatolo malaikat. Engkau nama saya tak ada ketih. Viral ketika masuk bandar saya, ketika bawa ke sembahyang saya viral kan. Ya. Tak viral. Viral lah saat ini. Sehingga dibantu oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu kan doa kepada Allah. Di samping malaikat itu bertasbih, beriman kepada Allah, malaikat juga membantu dengan wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman. Ampe doa malaikat mah. Pertama mintakan ampun. Kedua mohon agar diselamatkan daripada neraka jahim. Itu doa malaikat. Lalu mohon dimasukkan ke surga. Ke surga. Kan begitu dalam Quran. Jadi ujung ayat kadzalika, seperti itu. Seperti itu kan seperti bagaimana Nabi Yunus mengalami kedukaan, tidak perlu masuk ikan lo ada. Gamnya kuah, anang gam suatu kedukaan. Nah, ini begini seketik. Idza kathurat dzunubul abdi, apabila lah sambuh banyak dosa seorang hamba, fa illam yakul lahu, sementara tidak ada baginya ma yukaffiruhu minal amal, tidak ada amalan yang bisa menghapuskan dosanya itu. Ibtalahu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah beri dia cobaan. Cobaannya suatu kedukaan, suatu kesedihan. Siapa yang mengalami kesedihan kedukaan, di suatu sisi sedih dan duka, tapi sisi lain itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa.
Kalau dia sabar, dia terima kedukaan kesedihan itu, kan macam-macam penyebab awak sedih nak. Kalau paibo tu tak sedih, memang awak nan sancai awak susah. Tak paibo, sedih. Ada masalah, ada problem, ada sedih kita. Ibu hati kita, menduka kita. Ndak paibo, kalau paibo ku dua makna. Paibo nampak tu penyayang, nak kedua paibo ku ndak mana? Istilah nak bodoh gini, perasa kan baper. Itu anak muda. Anak muda. Baper. Mereka SBY, baper. Baper. Kalau baper tahun sekian dulu dia jadi presiden, berarti ini baper kini tak laku lah. Baper. Baper ko tak bagi dua lagi kiranya. Cik baper ko tu ko lama lah juga. Ini sedih duka. Ada kalanya itu cara Allah menghapuskan dosa. Lalu kalau kita sadar dan paham, sabar, rida, berdoalah. Berdoalah seperti itu. Jadi kita makin baik ilmu kita tahu itu, makin kita ndak bersanggup kepada Allah. Wah, sedih hati wah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada bisa dia dosa yang ndak dihapuskan dengan cara begitu. Nabi Yunus cara menghapuskan kesalahan beliau gini, sampai beliau ditelan ikan, itu namanya hukuman sanksi kepada beliau sebagai seorang rasul. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad, wala takun ka sahibil hud. Ya Muhammad, engkau janganlah seperti sahibul hud, seperti orang yang dimakan ikan. Itu kan pesan Allah kepada Nabi Muhammad, sabarlah, fasbir, wala takun ka sahibil hud. Surah Nun wal Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan seterusnya nanti ketemu dalam surah Qalam itu ayat nangka berapa? Ayat ke-48 surah Nun wal qalami wa ma yasturun, halaman 566, surat yang ke-68, bunyinya fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idnada wa huwa makzum. Ya Muhammad, sabarlah. Nabi Muhammad, sabarlah. Li hukmi rabbika, sabarlah engkau ya Muhammad, gitu, terhadap ketentuan keputusan kebijakan Tuhanmu. Dengan membiarkan orang-orang kafir itu hidup. Orang zalim, orang sewenang-wenang, orang otoriter, orang angkara murka, dibiarkan hidup, dilamun hidupnya. Dipanjang semuanya. Awak memanglah pasal itu mencelak orang kau, tapi Allah panjang semuanya. Allah biar hidup. Nabi Muhammad dinasihatkan begitu. Ditunda, dibiarkan dia makin lalim, makin zalim, makin aleh. Fasbir, sabarlah, itu ketentuan Tuhanmu untuk melatih kesabaranmu. Melatih kesabaranmu ya Muhammad, wala takun, dan janganlah engkau Muhammad ka sahibil hud, seperti Nabi Yunus. Namanya sahibul hud, yang ditelan ikan dan orang yang berada dalam perut ikan. Ketika dia berdoa, huwa makzum. Ketika dia berdoa, sabilul, ketika dia berdoa dalam kegelapan malam, dalam kedukaan yang luar biasa, dan seterusnya. Ini berarti adalah pelajaran CLP. Pelajarannya mangko si bulu waji si mantiko langit ko masih bisa yo tahu bahkan merancang lo strategi dan taktik macam-macam tanpa ayo balik ke situ balik tu po be hati, sabarlah.
Bukannya kita nak melawan, bukannya kita nak bersabarlah menghadapi itu, untuk latihan kesabaran. Terus berjuang, terus usaha, tapi sabar. Allah membiarkan mereka hidup untuk itu, untuk latihan sparring partner bagimu. Nabi Muhammad dinasihatkan begitu. Sabarlah, jangan dari Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak sabar larinya. Kalau engkau sabarlah menghadapi mereka. Terakhir, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, da'watu Zunnun, doa yang dibaca oleh Zunnun Nabi Yunus, iza da'a wa huwa fi batnil hud, ketika dia berdoa dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qatt. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini melainkan Allah pasti kabulkan doanya, sebagaimana Allah mengabulkan doa Yunus di perut ikan. Kalau dia mengalami gham, kesedihan, kedukaan dan seterusnya. Dah sampai melewati gunjai ini kajian malam ini, inti kajiwa, viralkanlah nama kita di langit dengan zikir, dengan doa, dengan ibadah, istighfar dan segala macam. Kemudian perbanyak tasbih. Tasbih, waktu lapang, waktu senang, waktu gembira. Nanti ketika tuk sampai, alah do modal wak. Alah do modal wak. Sebab oleh kecil. Zikir, doa, tasbih, ibadah itu kecil. Ketika itu sampai, nanti buka kecil. Itu kajian malam ini. Semoga berfaedah dan berguna bagi saya. Betul lah ya? Amin, amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.